Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, Ibu, Bapak sekalian. Saya Raihan Darmawan izin mempresentasikan laporan kerja saya untuk proyek akhir semester untuk mata kuliah prediktif analitik. Pada laporan kerja ini, eh, saya akan membahas mengenai ini ya, riset pasar untuk Sport Center. Sini. Ini berikut soalnya. Ini kita langsung ke intinya. Kita diminta untuk membantu junior data analis untuk melakukan riset pasar mereka dengan data dan pemasaran. Dan permasalahan tadi. Untuk tahapan-tahapannya kira-kira ini di soal ya. Dimulai dari eksplorasi kolom dataset, kita import datasetnya ke dalam Python, terus kita lihat ya isi datanya dan berikut info-infonya terkait info kolomnya. Kemudian data preparation itu tadi importing, kemudian cleansing data, kemudian lanjut ke explanatory data analysis. Nanti yang berupa grafik-grafiknya ya. Untuk IDE ini saya buat 3 visualisasi grafik ya. Lanjut ke data preprocessing, kemudian diakhiri dengan prediksi model, eksplorasi model. Nanti kita akan lihat ada beberapa model yang ditampilkan dan kira-kira apa model prediksi yang terbaik untuk digunakan. Kemudian ini kita lanjut ke laporan kerjanya. Ini dimulai dari data preparation dan pre-processing ya. Ini saya jadikan satu ya. Ini lanjut kita lakukan yang pertama ini import dataset ke tadi Python environment ya. Ini yang pertama import. Ini pertama kita import library pandasnya dulu. Kemudian setelah itu baru kita bisa import datasetnya ya. Ini kode programnya dengan ini di CSV-nya ini kayak separator titik koma. Kemudian sudah diimport, ini ditampilkan ya isi datasetnya. Kemudian ini yang ditampilkan merupakan data dari 5 poin teratas ya. Kalau misalnya mau lebih, misalnya mau 10 data, ini dalam kurung diisi 10 dan seterusnya gitu ya. Dan berikut info kolomnya. Ini kita lihat sebagian besar data tipenya, data type-nya integer ya. Nah, selanjutnya ini dapat dilihat pada kolom dataset tipe data pada kolom first transaction dan last transaction ini masih berupa integer. Nah, di sini saya ingin mengubah tipe data dari first transaction dan last transaction ini dari integer menjadi datetime ya. Jadi formatnya tanggal, bulan, tahun, serta jamnya ya kalau nggak salah ya. Kemudian ini untuk pseudocode-nya diubah ke jadi datetime. Kemudian ini kemudian ditampilkan datasetnya berubah nih dari yang angka-angka seperti ini menjadi ini sudah ada tahun, bulan, tanggal beserta jamnya ya.
Itu untuk transaction-nya. Nah, ini untuk info kolomnya. Ini jadi date time ya. Sudah berubah dari integer menjadi date time. Kemudian kita lanjut. Ini membuat kolom churn. Untuk membuat kolom churn ini, ya, untuk membuat kolom ini ya kira-kira pseudocode-nya kita ubah, kita isi true atau false. Nah, di sini kebetulan isinya di 5 data teratas ini false semua ya. Ketika ditampilkan datanya, kemudian nah, dari sini kita mengubah isi kolom churn yang bernilai true or false tadi jadi boolean dengan komposisi 1 untuk true dan 0 untuk false. Kemudian ini kita lihat di data yang ditampilkan dulu. Ini di bagian churn sudah jadi 0 semua ya. Tadi sebelumnya false. Kemudian ini juga kita untuk merampingkan tabelnya juga ya. Ini kita bisa menghapus kolom no dan kolom row 6. Itu bisa dihapus saja. Ini jadi dimulai dari customer ID. Sedikit lebih ramping ya mungkin. Terus kita lanjut ke explanatory data analysis. Nah, di explanatory data analysis ini saya menampilkan 3 grafik ya, 3 visualisasi grafik. Yang pertama ini grafik perolehan pelanggan. Nah, ini di sini kita sebelumnya import dulu matplotlib-nya, SPLT, kemudian kita buat variabel ini tahun pertama dan tahun terakhir agar ininya first transaction-nya dan last transaction-nya ini nanti keluar dalam bentuk tahun saja ya. Kemudian ini lanjut kita buat grafiknya di pseudocode ini yang ketiga. Tipe grafiknya nanti ini bentuknya bar dengan title perolehan pelanggan. Iya, kita bisa lihat ini ketika ditampilkan PLT show ini tampil ya grafiknya ini bentuknya bar. Nah, mungkin bisa kita lihat di grafik perolehan pelanggan ini. Perolehan pelanggan yang diraih ini paling tinggi terjadi pada tahun 2017. Ini kita bisa lihat melebihi 30.000 pelanggan ya. Disusul oleh tahun 2018 ya. Kira-kira 30.000 ya. Terus kemudian sementara perolehan pelanggan terendah ini bisa kita lihat terjadi di tahun 2013 ya. Diikuti dengan tahun 2019 juga ini kurang dari 5.000 pelanggan ya yang diperoleh. Dan kita lanjut untuk membuat grafik tren penjualan. Kira-kira seperti ini. Tipe grafiknya masih berupa bar chart. Kemudian X labelnya tahun, Y labelnya jumlah transaksi. Kemudian kita PLT show. Nah, ini tampil di sini grafiknya. Dari grafik ini bisa kita lihat jumlah transaksinya yang paling ini jumlah transaksi pada tahun 2014 dulu ini kita bisa lihat meningkat drastis ya dibandingkan dengan 2013. Kemudian naik dengan cukup signifikan lagi pada tahun 2015.
Nah, dari sini ada penurunan sedikit, kemudian kembali lagi naik. Nah, di sini di tahun 2018 ini terjadi penurunan ya yang sangat signifikan sih. Kemudian turun lagi pada tahun 2019. Kemudian ini untuk grafik yang ketiga, ini akan ditampilkan grafik churn product. Nah, di grafik ini kalau tadi kan bentuknya bar ya, untuk grafiknya bar chart. Nah, ini grafik ini akan dibuat pie chart ya bentuknya ya. Ini bisa kita lihat ini selanjutnya grafiknya. Nah, dari grafik ini bisa dilihat bahwa terjadi churn pada produk jaket ini yang paling besar ya, sebanyak 68% terjadi churn produk. Diikuti dengan produk sepatu 67% ya, ada baju, dan terakhir tas ya dengan tingkat churnnya 60%. Kemudian kita lanjut ke bagian eksplorasi model. Di eksplorasi model ini kita akan membuat beberapa model prediksi dan akan kita lihat kira-kira mana model prediksi yang terbaik untuk digunakan dalam kasus ini. Sebelumnya kita siapkan dulu data prediksinya ya. Ya kita inisialisasi dulu error duration-nya. Kemudian kita buat fitur modelnya X ya ini. Dan ini fitur modelnya ini kita ambil dari kolom ini ya, average transaction amount, kemudian count transaction, dan year duration. Kemudian ada target modelnya Y, ini diambil dari kolom churn yang dibuat ya. Nah, setelah mempersiapkan data ini ya bisa kita lihat ya untuk ini untuk fitur modelnya kita bisa lihat di sini diambil 3 kolom ya. Nah, setelah menetapkan fitur model dan kolom target, ini selanjutnya dataset akan dipecah ya. Jadi data training dan data testing. Bagian testing dari dataset merupakan 30% dari keseluruhan dataset. Berikut adalah program untuk melakukan split data. Nah, setelah kita melakukan split data ini, baru kita bisa membuat model prediksi serta menilai model prediksi apa yang kira-kira terbaik untuk memecahkan permasalahan ini. Oke, ini untuk model prediksi pertama yang sudah dibuat ini ada logistic regression. Ini yang pertama ini dulu ya, import seaborne-nya dulu. Kemudian import logistic regression dari Escalon, juga import conversion matrix ya, karena akan buat conversion matrix juga. Nah ini kita lihat di bagian bawah ini code untuk buat conversion matrix-nya ya. Iya, kemudian berikut hasil dari conversion matrix-nya. Nah, berikut untuk evaluasi modelnya.
dengan menggunakan skor akurasi, presisi, dan recall-nya ya. Bisa dilihat sebagai berikut. Ini akurasinya 0,66, kemudian presisinya 0,66 juga, dan recall-nya 0,99. Ya. Kita lanjut ke model prediksi kedua. Ini ada gradient boosting classifier. Ini ya seperti tadi sebelumnya, ini import gradient boosting classifier dulu, kemudian kita buat confusion matrixnya, visualisasi confusion matrixnya. Ini seperti berikut. Kemudian untuk evaluasi modelnya, ini diambil akurasi score, precision score, dan recall score ya. Ini bisa lihat akurasi, presisi, dan recall-nya. Kemudian kita lanjut ke model prediksi ketiga. Ini ada Gaussian naive bias. Ini untuk pseudocode-nya kurang lebih sama ya sebenarnya. Cuma ini kolom targetnya aja ini, Y pred-nya kita perlu kita bedakan ya agar tidak tercampur sama yang tadi-tadi ya, yang sebelum-sebelumnya, untuk menentukan akurasi skor tadi. Kemudian ini confusion matrix pada model prediksi Gaussian naive bias. Kemudian berikut untuk evaluasi modelnya menggunakan akurasi score, precision score, dan recall score. Ini hasilnya. Lanjut ke model prediksi yang keempat. Ini ada random forest classifier. Seperti ini untuk code-nya. Ini untuk confusion matrix-nya keluar seperti ini. Kalau khusus random forest classifier yang saya tes ini, angkanya berubah-berubah ya, karena datanya ini mengambil data secara acak dari sampel itu ya, dataset ya. Berikut untuk evaluasi modelnya dengan menggunakan ini akurasi score, precision score, dan recall score. Nah, ini nih, setelah tadi ada 4 model prediksi, kita lihat dari nilai akurasi masing-masing model, mana yang kira-kira model prediksi yang terbaik yang bisa digunakan. Ini dari keempat model prediksi ini bisa kita lihat untuk nilai akurasinya yang paling tinggi ada di gradient boosting classifier ya, dengan persentase 76,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model prediksi yang model gradient boosting classifier ini merupakan model terbaik yang dapat digunakan untuk prediksi dalam kasus ini. Ya, mungkin sekian yang bisa saya laporkan pada proyek akhir semester kali ini. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf dengan sangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.